tentang masa jabatan komisioner KPK dan batas usia untuk menjadi komisioner KPK yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka pemerintah sesudah mempertimbangkan perdebatan di kalangan akademisi, di kalangan praktisi, di kalangan ahli ketatanegaraan, pemerintah memutuskan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa hal pemerintah kurang sependapat dengan putusan MK, tetapi yang lebih prinsip di atas kekurang sepakatan itu adalah pemerintah harus tunduk pada ketentuan konstitusi bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Sehingga karena Mahkamah Konstitusi menyatakan jabatan komisioner KPK itu berlaku 5 tahun dan berlaku untuk periode yang existing yang sekarang ada, maka itu akan diikuti oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan konstitusi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat, terlepas dari soal kita suka atau tidak suka. Itu saja kalau menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi. Lembaga KPK adalah lembaga negara dalam rumput eksekutif dan dalam asas dan kekuasaan manapun. Itu bermakna bahwa KPK sangat menghormati segala putusan. Putusan MK itu adalah undang-undang. Dan yang memutuskan adalah hakim majelis MK. Tentu kita paham bahwa hakim lebih menguasai suatu perkara yang diputuskan. Karena ada asas yang disebut dengan ius correre nocte. Tolong ke sono tanpa izin dulu pemerintahnya. Ya udah lu pergi sono izin, nanti kalau dikasih gue iyain kan gitu. Jadi jangan. Maksudnya sudah diatur ini, atau pesanan ya. gitu Pak Saud? Ya iyalah. Jadi itu kan udah dibilang melaksanakan putusan, tapi kan putusan itu diminta. Yang minta itu udah izin dulu gitu. Nggak mungkin juga Gufron di bawah pemerintah tiba-tiba Gufron dan kawan-kawan itu kemudian berangkat begitu aja tanpa permisi dulu. Jadi jangan dibalik-balik lah mikirnya, itu kan namanya berpotensi bohongi rakyat juga. Nggak boleh lah kayak begitu, kita juga tahu semua itu gitu loh. Nggak baik juga lah, udah selesai lah. Ini pemerintahan mau berakhir kok masih main begitu sih cara memimpin. Dan public policy juga kita paham yang begitu-begitu. Cuman kalau hukum itu kan yang paling tinggi itu kan argumentasi, nalar dan logika. Ya kan, tinggi nggak nalarnya, tinggi nggak logikanya, tinggi nggak argumentasi yang tentang perpanjangan itu, ya sangat rendah gitu, karena memang sudah tidak proven mau diperpanjang. Makanya kemarin kita berbicara prospektif atau restoratif, maksudnya ini kan menghindari risiko yang kemungkinan minimum atau kemungkinan periode yang 4 tahun itu sudah terbukti tidak bermanfaat, tidak pasti dan tidak adil, itu terus dilanjutin. Jadi kemudian pembenaran itu ya harus dilakukan dengan argumentasi yang menurut kita juga ya itu udah kita tahu aja deh semua. Udah ini mau gimana dia aja lah, udah gitu aja kan. Jadi kita sekarang ngikut aja, ya mudah-mudahan negeri ini lebih bersih gitu aja. Ex pegawai KPK sebut perpanjangan jabatan Firly CS bisa jadi alat kepentingan politik. Ex penyidik KPK yang tergabung dalam IM57+ Institut mengkritik keras putusan Mahkamah Konstitusi MK yang akan memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. Mereka menyebut perpanjangan tersebut dapat disalahgunakan untuk kepentingan pemilu 2024. IM57+ Institut sama sekali tidak terkejut dengan keputusan tersebut, mengingat kami telah memperingatkan sejak jauh-jauh hari bahwa ada konsekuensi yang sangat serius dalam perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK periode saat ini. Hal tersebut karena potensi digunakannya KPK sebagai alat gebuk politik untuk mendukung kepentingan pihak politik tertentu pada pemilu 2024.
Terlebih, adanya potensi konflik kepentingan pada proses tersebut, kata Ketua IM 57+ M Praswat Nugraha dalam keterangannya Jumat 9 Juni 2023. Praswat menilai nantinya akan ada kasus bernuansa politik, sebab menurutnya bisa digunakan sebagai strategi pemenangan Pilpres 2024. Kedua, kita akan menjadi saksi apakah setelah ini akan adanya kasus yang bernuansa politis yang merupakan bagian dari strategi pemenangan Pilpres 2024. Hal tersebut dikarenakan ada kasus-kasus di KPK yang perlu pengawalan dan diatur agar dapat menjerat lawan oposisi pemilu 2024. Apabila hal tersebut terrealisasi, maka skenario kedua akan terwujud sehingga potensi konflik kepentingan semakin terbukti, ujarnya. Lebih dari itu, Praswat juga menilai perpanjangan masa jabatan itu dapat berpotensi membawa masalah lain. Dia kemudian mencontohkan pimpinan KPK saat ini yang bermasalah dengan kode etik. Ketiga, apabila terjadi, ini bukan hanya mengkhianati semangat reformasi terkait anti korupsi tetapi juga intervensi terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Terlebih berkaca pada periode kepemimpinan KPK saat ini, perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK hanya akan membawa masalah lain. Mengingat saat ini pimpinan KPK cukup sering disasar lewat pelanggaran kode etik dan kinerja Dewas KPK yang banyak dipertanyakan. Terangnya, pada akhirnya anak kandung reformasi yang digunakan untuk membunuh ibu kandungnya sendiri. Karena ketika KPK masuk ke dalam area politik, maka demokrasi akan berjalan sekedar sandiwara belaka. Indonesia akan jatuh ke dalam jurang orde oligarki. Lanjutnya, karena itu Praswat meminta perpanjangan masa jabatan tersebut dipertimbangkan lagi oleh para tokoh partai politik dan DPR RI. Keempat, untuk itu perlu dipertimbangkan secara serius dari para tokoh partai politik dan DPR RI untuk menunjukkan komitmen pada demokrasi dengan mengambil langkah yang diperlukan untuk menghentikan kondisi ini, tuturnya. IM 57+ Institut sama sekali tidak terkejut dengan keputusan tersebut, mengingat kami telah memperingatkan sejak jauh-jauh hari bahwa ada konsekuensi yang sangat serius dalam perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK periode saat ini. Hal tersebut karena potensi digunakannya KPK sebagai alat gebuk politik untuk mendukung kepentingan pihak politik tertentu pada pemilu 2024. Terlebih, adanya potensi konflik kepentingan pada proses tersebut, kata Ketua IM 57+ M Praswat Nugraha dalam keterangannya Jumat 9 Juni 2023. Kedua, kita akan menjadi saksi apakah setelah ini akan adanya kasus yang bernuansa politis yang merupakan bagian dari strategi pemenangan Pilpres 2024. Hal tersebut dikarenakan ada kasus-kasus di KPK yang perlu pengawalan dan diatur agar dapat menjerat lawan oposisi pemilu 2024. Apabila hal tersebut terrealisasi, maka skenario kedua akan terwujud sehingga potensi konflik kepentingan semakin terbukti, ujarnya. Lebih dari itu, Praswat juga menilai perpanjangan masa jabatan itu dapat berpotensi membawa masalah lain. Dia kemudian mencontohkan pimpinan KPK saat ini yang bermasalah dengan kode etik. Ketiga, apabila terjadi, ini bukan hanya mengkhianati semangat reformasi terkait anti korupsi tetapi juga intervensi terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia.